Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada beberapa argumentasi yang sering muncul sekarang ini tentang kepemimpinan Joko Widodo yang orang beranggapan bahwa anti kritik. Orang beranggapan bahwa sudah mengarah kepada superior, mengarah kepada tangan besi, atau mengarah kepada otoriter. Padahal saya rasa tidak ada penangkapan aktivis yang begitu rupa. Tidak ada secara masif penangkapan aktivis yang menghina tanpa melalui proses peradilan atau tanpa melalui proses yang terukur. Adapun orang-orang yang melapor karena ujaran kebencian ataupun ujaran pencemaran nama baik, itu wajar. Karena di dalam undang-undang itu sendiri ada ancamannya terhadap mereka yang memang mencemarkan nama baik orang. Berbeda halnya kalau pemerintahan Joko Widodo ini menangkap orang-orang yang mengkritik, menangkap orang-orang yang memang tidak melanggar aturan. Jadi selama orang itu diproses melalui peradilan ataupun diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara itu, tentu saja itu tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Apalagi sekarang ini, orang dihukum atau orang dilapor itu karena merasa dirinya terancam, merasa dirinya difitnah, merasa dirinya dihoaks oleh berbagai pemberitaan. Dan tidak ada juga pemberedelan yang terjadi di negara ini sekarang ini. Tidak ada upaya untuk menghentikan jalannya atau proses tumbuhnya dunia pers. Yang ada sekarang ini adalah bagaimana pemerintah mengatur mekanisme sistem bernegara dengan benar. Bahwa siapa yang membuat kesalahan harus diproses melalui mekanisme hukum. Harus diproses melalui aturan-aturan main yang ada di negara itu. Sehingga masyarakat juga merasa terlindungi. Ketika misalnya masyarakat ini yang merasa teraniaya, tidak ada jalurnya, tidak ada mekanisme untuk pengaduan, justru itu yang dikatakan bahwa negara dalam kondisi berbahaya, negara dalam kondisi otoriter, di mana si korban itu tidak punya jalan untuk mengadukan kezaliman yang diterimanya dari pihak lain. Tetapi ini ada, justru mereka yang teraniaya, yang merasa dizalimi, punya jalan. Dan itu jalannya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa petinggi akhir ini mengatakan bahwa kritik ini sering dilapor. Ketika kritik itu dilakukan dengan cara yang benar, katakanlah kenapa ekonomi sekarang ini mengalami kemunduran, berarti pemerintah harus melakukan suatu pembenahan. Bagaimana mengucurkan kredit, bagaimana menekan pajak, bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan. Itu adalah kritik sekaligus memberi solusi. Tetapi kalau kritiknya menghina, kritiknya ini justru mencemarkan nama baik orang, tentu ini adalah hal-hal yang memang tidak pantas kita lakukan. Apalagi negara kita ini negara timur. Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai baik, nilai-nilai keadaban, nilai-nilai peradaban, nilai-nilai adat istiadat, apalagi yang berkaitan dengan akhlak-akhlak agama.
Apakah kita ini mau hilangkan? Apakah kita ini mau sirnakan hal-hal yang bersifat akhlak, hal-hal yang bersifat mental spiritual kita, hal-hal yang memang mengatur bagaimana bagaimana hukum, bagaimana mekanisme hidup bermasyarakat yang benar. Negara maju itu adalah harapan. Tetapi negara maju dalam konteks kebebasan tanpa aturan tentu kita tidak harapkan. Kita ini manusia dikaruniai oleh pikiran, bukan binatang. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita publikasikan itu harus selaras, harus seiring dengan mekanisme, harus seiring dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara ini. Setiap negara punya aturan, Indonesia punya aturan. Olehnya itulah yang menjadi pegangan, itulah yang menjadi patron, itulah yang menjadi tolak ukur. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita mengungkapkan pendapat, bagaimana kita mengungkapkan gagasan-gagasan. Bukan asal ngomong yang kemudian melukai hati orang, melukai atau mencederai orang lain, menzalimi orang lain, memfitnah orang lain, berhoaks, ria kepada orang lain. Dan itu tentu berimplikasi hukum. Dan kalau itu dilaporkan, tentu itu adalah akibat dari apa yang pernah kita lakukan terhadap orang lain itu. Polisi juga tentu kita bisa protes ketika misalnya melakukan penangkapan tidak sesuai prosedur, melakukan penahanan tidak sesuai prosedur, melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai prosedur. Semua itu ada jalannya. Bagaimana kita memprosesnya juga melalui hukum. Polisi melakukannya dengan cara hukum, kita juga melakukan dengan cara hukum, bukan dengan cara membabi buta. Itulah mekanisme yang kita harus bangun di negara ini, supaya bangsa ini terus tumbuh dan berjalan dengan benar. Itulah yang diharapkan. Presiden hari ini mengharapkan kritik, tapi kritik yang benar, kritik yang memang mendorong kemajuan, yang menjadi energi terbangunnya bangsa ini, yang menjadi energi bagaimana bangsa ini bisa terus tumbuh dan menatap masa depan yang lebih baik. Ini menjadi catatan kita semua, baik kita sebagai masyarakat biasa, para tokoh, ataupun para pendiri bangsa. Ini yang diharapkan, agar bangsa ini benar-benar maju dan terdepan, dan bisa meningkatkan perekonomiannya. Apalagi di tengah kondisi pandemi ini, di mana perekonomian ini mengalami suatu stagnan atau sedikit minus. Sehingga ini yang kita fokuskan hari ini. Ini yang kita harapkan bisa bangkit lagi, agar bangsa ini terdepan sebagaimana negara-negara lain. Sekian.